Ya mudah-mudahan mau mempersiapkan THR juga buat di kampung, buat teman-teman di kampung, keluarga sama utang juga kan. Kalau merupakannya mau beli rumah untuk kita. Musola khusus yang dibangun di dalam rumah ibunda tercinta Darlina Dervis di Bandung. Entah gimana ya, aku merasa ketika aku bersama anak-anak, baterai kasih sayang aku tuh baterai curahan kasih sayang aku ke anak aku juga penuh, dan itu yang membuat aku jadi lebih tenang dan jadi lebih jernih dalam berpikir gitu. Jadi dan lebih lapang ya, lebih ikhlas menjalani hidup. Hai Occasion Fight, kembali lagi di CCG, Cowok-Cowok Gosip. Masih bersama dengan teman saya Adit. Gue Adit. Dan saya Tommy. Hari ini kita akan membawakan 3 informasi yang terhangat. Pertama dari mana, Adit? Dari Fajar Sad Boy. Oh, kok mendadak jadi sedih? Dia ini ada isu terbaru soal Fajar Sad Boy. Dari yang pertama kali dari Gorontalo ke Jakarta menjual kesedihan, sekarang dia berubah jadi memberikan kebahagiaan ya. Bahkan katanya Fajar Sad Boy ini katanya sudah siap untuk memberikan THR dan juga hadiah kepada saudara-saudaranya. Betul, buat ponakannya, buat handai tolannya segala macem. Dan bahkan di pikiran Fajar ini ada pikiran yang mulia sekali. Apa tuh, Tom? Ingin membelikan rumah untuk ibu dan keluarganya di Jakarta supaya bisa berkumpul. Selama ini Fajar dan juga ibunya atau mamanya ini mengontrak salah satu unit apartemen. Dan memang di bawahnya itu ada satu lapak yang disewa oleh Fajar supaya sang ibu bisa berjualan makanan khas Gorontalo. Luar biasa ya. Gila, keren banget sih Fajar. Top banget, Jar. Nah, di tengah kesibukannya sebagai artis ya kan, yang sekarang sudah mulai semakin terkenal namanya. Betul. Fajar ini tidak melupakan saudara-saudaranya. Iya. Dia menyiapkan THR yang nantinya akan diberikan kepada saudara-saudaranya. Iya. Sampai dia bilang tuh kayak, aduh gimana ya rasanya bagi-bagi THR ke teman-teman, ke saudara. Pasti seru banget. Sekarang bisa dilakukan sama Fajar. Iya. Hal yang mungkin tidak bisa dilakukan Fajar ketika kemarin belum seterkenal sekarang. Iya. Dan yang namanya Fajar tetap rendah hati, tetap mengingat keluarga saudara-saudaranya juga yang berada di Gorontalo dan mau dibawa ke sini supaya bisa merasakan nikmatnya tinggal di Jakarta. Dan intinya dia masih tetap menghibur. Betul sekali. Seperti apakah keseruannya Fajar Sad Boy? Ini dia videonya. Tas sayur mah. Sayur kol, makan nasi campur daging kol. Di tengah kesibukannya, Fajar Sad Boy sengaja meluangkan waktu untuk berbuka puasa dengan ibunda tercinta. Menemani ibunya berjualan di warung makannya, Fajar turut melayani pembeli sambil menunggu waktu berbuka puasa. Dengan detail, Fajar memperlihatkan makanan serta takjil yang biasa dijual di warung ibunya. Ini ada donatur. Donat. Ya, ini kue jerawat nih aku suka banget, Kak. Ini kue apa namanya tuh? Onde. Onde. Sama ini ada kolak. Iya, Kak, permisi, Kak. Mau beli apa, Kak? Mana pacarnya, Kak? Pacarnya nggak ada pacar. Ya ilah, jomblo. Ada lontong, Kak. Ada onde-onde. Ada bakuan getuan, Mak. Apa? Bakuan getuan itu beli 1 gratis 1. Iya, berapa? Gocap aja. Seikhlasnya aja. Berapa ya, Mak? 17.000. Setelah melayani pembeli, azan maghrib pun berkumandang. Fajar meminta ibunya untuk menghidangkan menu buka puasa favoritnya. Udah, itu aja. Jadi dikit banget ya makannya? Iya. Iya, memang dia. Untuk sahur makanya segitu ya? Iya. Biar enggak terlalu kenyang, biar kalau kita mau ibadat sholat gitu biar enggak terlalu banyak. Rencananya Fajar Sad Boy dan ibunya akan pulang kampung ke Gorontalo untuk berlebaran bersama keluarga besarnya. Tak hanya silaturahmi, Fajar juga akan memberitahu keluarganya jika ia akan membelikan rumah sebagai hadiah untuk ibunya di Jakarta. Ya mudah-mudahan mau mempersiapkan THR juga buat di kampung, buat teman-teman di kampung, keluarga sama utang juga kan. Kalau merupakannya mau beli rumah untuk kita. Sekeluarga. Iya. Di sini. Kan Tempat kerjanya sini, tempat berjuang. Dan di Menteng itu ya, Mak. Bagus ya. Pondok Indah juga bagus. Keren sekali Fajar. Sesibuk-sibuknya Fajar masih menyempatkan untuk berbuka puasa dengan sang ibu. Bener banget. Lo pernah gak lagi sesibuk-sibuknya tetap menyempatkan waktu untuk ibu?
pasti gue pasti prioritasnya keluarga, Tom. Karena emang momen paling seru itu tuh bareng-bareng keluarga. Bener, karena biar bagaimanapun juga mau kita udah seumur, setua apapun, yang namanya ibu itu pasti tetap memiliki tempat paling spesial di hati kita. Bisa kita lagi di luar kota nih, pasti rindu banget buka bareng keluarga. Bener, mendengar suara ibu kan. Homesick. Tapi bukan cuma Fajar doang loh, yang ternyata menunjukkan kecintaannya kepada sang ibu. Oh iya, siapa lagi Tom? Gua. Wow, makanya ini masuk ke Cece. Ini juga, Gue juga. Tapi bukan kita berdua ya, oke Zoners ya. Tapi ada sosok Ariel Noah. Dengarlah aku. Nah, Ariel Noah ini sampai menyiapkan satu tempat di dalam rumah khusus untuk membangunkan musola kepada sang ibu. Luar biasa, udah ya. Suaranya enak, lagunya juga enak. Bener, video-videonya bagus-bagus kan, video klipnya. Video klip maksudnya video klipnya kan, gitu. Nah memang yang paling terkenal itu ada satu kata-kata di mana doa ibu itu menembus langit. Makanya Ariel menyiapkan satu tempat kepada sang ibu supaya sang ibu bisa terus menyisipkan doa-doa yang terindah. Dia lebih fokus, keluarga, doain anak-anaknya sukses. Bener. Terlebih buat Boril sendiri. Bener, dan juga sendiri mendoakan Indonesia semoga terus berada dalam lingkungan yang maha kuasa. Bener. Seperti apakah usaha Ariel yang katanya nih bukan diberikan kepada arsitek aja, tapi ikutan mendesain musolanya. Serius Tom? Bener, kalau nggak percaya, ini dia videonya. Di balik gemerlap panggung dan riuh tepuk tangan penggemar, sederet artis tanah air sepertinya tak hanya ingin sukses di dunia hiburan, tapi juga aktif dalam kegiatan yang sangat mulia. Sebut saja biker sekaligus pentolan band Noah Nazriel Irham alias Ariel Noah yang mempersembahkan sebuah musola khusus yang dibangun di dalam rumah ibunda tercinta Darlina Dervis di Bandung. Bapak dari Alea Anata ini tetaplah seorang anak yang menempatkan ibunda di atas segalanya, bukan lewat lagu cinta ataupun kalimat puitis, melainkan aksi nyata yang menyentuh hati. Lantas sedekat apa Ariel dengan sang ibunda? Melalui unggahan di sosial media yang beredar, nampak Ariel terlibat dalam rancangan pembuatan musola secara detail yang dibantu dengan arsitek. Lantas benarkah tujuan Ariel membahagiakan ibunda agar dapat keberkahan untuk melepas masa dudanya? Ma, Ariel mau nikah, Ma? Enggak, udah gue Ariel dipanggilnya Ade. Ada ternyata masih mamanya terlalu. Halo, mamanya Ariel. Aduh. Lo ngapain mamanya Ariel? Apa dapatnya? Akrab, bro. Bagus banget ya Tom. Bagus. Ini salah satu wishlist ya buat semua orang kayaknya ya. Ngebikinin musola khusus buat ibunya. Gue sampai takjub, sampai kayak teduh, sejuk, bikin kita fokus ibadah. Menghilangkan fokus kita terhadap duniawi untuk sejenak ya. Bener banget. Mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Ariel emang top banget nih. Yes. Top banget. Yang juga gue mau bahas ada mengenai Inara Rusli. Yang katanya merasa tercharge ketika bertemu kembali dengan anak-anaknya. Oh, berarti emang sebelumnya mungkin gundah gulana dalam hatinya kali. Bener. Dan Inara Rusli juga sampai membuat statement, ibu mana sih yang gak kangen ketemu sama anaknya, yang pengen melewatkan momen-momen bertemu dengan anaknya. Nah, Tom, lu kan udah berumah tangga nih. Berumah tangga, jujur ya. Gimana rasanya kalau ketemu anak-anak lu kalau lagi capek, lagi kerja, terus udah lama gak ketemu, pas ketemu lagi gimana? Secapek-capeknya ya, kerja seharian dari pagi sampai malam. Tapi begitu ketemu dengan anak, itu rasanya kayak energi penuh lagi, semangat lagi, capek kayak hilang. Ini juga yang gua rasa juga dialamin sama Inara Rusli. Gitu. Nah, seperti apakah momen kedekatan Inara Rusli dengan anak-anaknya setelah berpisah sekian lama ya kan? Kita langsung aja simak. Ini dia videonya. Di ketenangan di masjid Ramadan ini, ya alhamdulillah dengan ibadah pastinya kita meningkatkan lagi amal ibadah, kemudian juga
pastinya suka sama orang tua juga, sama mami aku masih hidup kan, mami aku juga, kemudian juga ke anak-anak juga sudah menyampaikan permintaan maaf juga, kemudian juga sudah menyampaikan permintaan maaf juga ke orang yang memang dirasa mungkin ada sakiti hatinya. Semoga dengan permintaan maaf itu bisa menjadi asbab aku diampuni segala dosaku oleh Allah, dan juga dipermudah untuk mendapatkan hidayah lebih hafal lagi. Mungkin seperti apa sih Kak ini di Ramadan tahun ini kan kita tahu memang ujiannya lagi berat nih, untuk gimana menghadapi Ramadan ini? Luar biasa ya, Masya Allah. Kita selalu nggak pernah expect ya untuk jawaban dari doa yang kita minta, yang kita panjatkan. Salah satunya ketika aku minta digenapkan amal aku, karena aku merasa apa yang sudah aku kumpulkan gitu ya, pahala yang sudah aku kumpulkan, aku merasa masih kurang cukup, masih kurang sempurna, masih berkenapi gitu ya. Aku berharap sama Allah yang berikan limpahan amal jariah gitu yang baik, supaya aku punya tabungan, punya bekal ketika berpulang nanti akhirat. Ya luar biasa jadi setara dengan apa yang kita minta. Tapi gimana? Jadi tough, artinya ujian ini luar biasa yang memang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Gimana kamu ujian dan menghadapinya? Jujur, aku yakin setiap diri kita pasti ada sisi kita yang merasa, yang punya ego dan merasa tidak prima gitu ya dengan hidup gitu ya. Kenapa sih harus aku gitu, aku harus aku. Cuman balik lagi, bertubi-tubi ujian yang udah Allah kasih membuat aku belajar untuk tidak cepat menghakimi kehidupan orang lain, suatu posisi di hidup di orang lain, karena belum tentu sebenarnya kita bisa melewati hal tersebut gitu. Jadi ya setiap orang punya jalur hidupnya masing-masing, dan setiap orang itu punya kesempatan untuk menjadi lebih baik dari dirinya yang kemarin, bukan lebih baik dari orang lain. Kayak seperti yang kayak ini belum tadi, cobaan berat Ramadan dijalankan seperti ini. Anak-anak sebaliknya, anak-anak jadi obat nggak sih Kak? Sangat sih, sangat mahal. Terus terang apa yang kalau soal anak-anak jadi banyak deh. Terus terang dengan hadirnya anak-anak membuat aku jauh lebih tenang, jauh lebih damai, jauh lebih menerima takdir. Gitu sih. Memanfaatkan momen liburan anak-anak juga ini. Iya. Kayak yang karena anak juga anak yang juga satu yang isinya Pak Ilham anak-anak akhirnya posting video permintaan maafan itu. Iya, entah gimana ya, aku merasa ketika aku bersama anak-anak, baterai kasih sayang aku tuh baterai curahan kasih sayang aku ke anak aku juga penuh, dan itu yang membuat aku jadi lebih tenang dan jadi lebih jernih dalam berpikir gitu. Jadi dan lebih lapang ya, lebih ikhlas menjalani hidup gitu ya, menyampaikan sesuatu juga jauh lebih tulus gitu. Jadi nggak lagi terbebani oleh pikiran-pikiran dan rasa gelisah gitu ya, karena ibu mana sih yang jauh dari anak yang nggak gelisah. Berarti permintaan maaf tersebut dikhususkan? Iya, dikhususkan. Enggak. Dikhususkan ya untuk terutama untuk anak-anak, karena aku ngerasa walaupun balik lagi orang tua itu adalah sosok manusia yang masih punya celah, tapi kan tetap aja di satu sisi aku tetap merasa kayak ya Allah, aku masih belum menjadi ibu yang baik, ibu yang cukup baik buat mereka. Tapi ya baik, maha baiknya Allah, dan Allah masih memberikan kesempatan, dan pastinya juga menyampaikan permintaan maaf juga untuk pihak-pihak yang merasa aku sakiti hatinya mungkin.
pastinya juga buat orang tua juga, buat ibu aku lebih khusus. Sebagai anak belum cukup berbakti, belum cukup bisa membahagiakan, malah seringnya mengecewakan. Mudah-mudahan dengan segala ujian ini bisa menjadi terapi yang bisa insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah juga. Emang ya Tom, peran anak tuh emang bikin mood kita jadi lebih baik, terus lebih semangat, jadi booster dan charger buat diri kita sendiri. Setuju nggak? Emang Anda sudah memiliki anak? Belum. Tapi kan temen-temen gue banyak juga yang punya anak. Pas dia balik ke rumah, besoknya ketemu lagi happy. Benar, pengakuan sumringah. inilah yang juga dibilang sama Inara Rusli bahwa akhirnya dia sudah menerima keadaan dan mau berani membuka lembaran baru dalam hidupnya. Iya. Ya kan, setelah sebelumnya berpisah dengan Virgon dan juga ada sedikit problem dengan Insanul Fahmi, tapi ketika bertemu dengan anak, semua masalah hilang. Ya ibaratnya kayak kriset gitu lah. Dari, benar banget. Semua masalah kehidupan ya. Betul, dari yang panjang kemarin, yang udah ke belakang, sekarang pas udah kayak ngeriset ulang lagi lah dari awal, dari nol. Dan itu dia 3 berita hari. Untuk informasi terupdate lainnya jangan lupa buka okezone.com. Dan untuk berita hiburan lainnya jangan lupa like, comment, dan subscribe Okezone Vibes. Betul. Akhir kata gue Tommy pamit. Gue Adit juga pamit. Kita ketemu lagi di CCG selanjutnya. Cowok-cowok gosip. Bye-bye. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Okezone Vibes. All the vibes you need.